bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannam allati yukadzibu biha mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, kali ini kita tilawah 13 ayat. Hadirin silakan dilihat ayat ke-39. Fayawma idzil la yus'alu an dzambihi. Pada hari itu la yus'al, tidak akan Allah tanya. An dzambihi, tentang dosa-dosa. Yasu walajan, baik dari seorang insun walajan, baik dari manusia, walajan ataupun dari bangsa jin. Hari itu mereka nggak ditanya tentang dosa, jemaah. Allah nggak bertanya besok kepada kita, kamu ngapain aja? Allah nggak nanya, karena semua datanya ada di sisi Allah. Semua pengetahuannya Allah tahu. Fayauma idzin, akan datang satu hari, la yus'alu, kalian tidak akan ditanya oleh Allah, adzambihi, tentang dosa yang dulu pernah kalian perbuat. Yasu wala
jan. Manusia nggak ditanya, jin nggak ditanya. Kenapa nggak ditanya? Karena Allah tahu. Allah tahu. Buat Allah nggak ada yang tertutup. Mau satu manusia nggak tahu, Allah tetap tahu. Mau kita bersembunyi di balik burujum musyayyadah, satu bangunan yang kokoh lagi kuat, lalu tidak satupun manusia dapat mengintai, mencari tahu, Allah tetap tahu. Kalau ada di antara jamaah dulu pernah berbuat baik, Allah tahu, berbuat buruk pun Allah tahu. Jadi nggak ditanya, hai dulu kamu 2010 ngapain aja? Allah tuh nggak nanya karena Allah tahu. 2010, 2011, bahkan jangankan 2010, 2011. Tentang yang sebelum-sebelumnya jauh 1900-an pernah kita lakukan, Allah tetap tahu hadirin. Dan Allah tetap zat yang paling tahu. Makanya besok gak ditanya. Kalau Quran surah Yasin, Allah berfirman akan datang hari di mana tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang hari di mana tukallimuna aidihim. Kalian nanti masing-masing akan bicara tangan kalian. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kalian akan memberi kesaksian. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang pernah kalian lakukan. Dulu kita ngapain aja? Itu semua catatannya jelas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Bukan cuma manusia, tapi jin. Allah tidak bertanya, Allah sudah tahu semuanya. Jamaah, kalau saja hari ini adalah hari persidangan kita. Kalau hari ini kita diinterogasi atau disidik di badan penyidikan, di BAP. Disidik, Anda dimasukkan ke sebuah ruangan, ukuran ruangannya 2 kali 2 meter. Di situ ada 5 orang penjaga, Anda diminta jujur, ngapain aja. Selama 3 hari 3 malam, gak dikasih minum, gak dikasih makan. 3 hari 3 malam Anda disidik, di BAP, ditanyai, diinterogasi. Gimana kira-kira perasaan kita hadirin? Nyaman atau enggak? Kalau 3 hari 3 malam, ruangannya kecil, 2 meter kali 2 meter, pengap, gak ada AC, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Anda diminta untuk jujur, kira-kira yang kita jujurkan, diceritakan, itu bakalan kenangan baik atau malah berkebalikan dari kenangan baik? Silahkan jamaah renungkan sendiri. Kalau kita mau cerita, kita mau jujur, kita mau kasih kesaksian, kira-kira nanti cerita kita tuh kenangan manis atau kenangan pahit? Silahkan coba direnungi jemaah. Nanti kita masuk ke liang kubur, ukuran liang kubur kita, majuan jemaah biar bisa masuk. Ada tisu mas, maaf. Majuan jemaah biar bisa masuk yang terlambat. Maju ke sini enggak hadirin, sampai batas hijau enggak apa-apa jemaah. Enggak apa-apa, iya hadirin, enggak apa-apa. Geser ke sini jemaah, geser ke sini. Yuk ke tiang tengah sini hadirin. Ada yang bawa tisu jemaah? Oh iya, jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Dan ternyata jemaah, ukuran tempat besok penyidikan kita tuh bukan 2 meter kali 2 meter. Tapi rata-rata ukuran orang Indonesia adalah 2 meter kali 1 meter. Yakni liang kubur, liang lahat. Masuk nanti semuanya di sana. Diinterogasi sama malaikat rokib dan atid. Gak ada satupun yang bisa kabur, gak ada satupun yang bisa mencela,
menyela, menghindari diri dari BAP-nya malaikat Raqib dan Atid. Yu'raful mujrimuna. 1, 2, 3. Bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa diketahui dari tanda-tandanya. Siapa yang pernah berdosa diketahui Allah dari tanda-tandanya. Allah ketahui, oh tandanya ada wajahnya bermuram durja. Diketahui dari sinyal-sinyalnya. Diketahui dari bagaimana bendera yang dia bawa. Si fulan, pengkhianat si fulan. Rasulullah pernah bersabda begini jemaah. Kalau ada seorang yang berhutang, dia tidak mau melunasi hutang-hutangnya, maka kelak dia dibangkitkan dalam kondisi seorang pencuri. Yang kedua, dan siapa yang punya hutang, lalu dia tidak mau membayar hutang-hutangnya, maka pasti kelak dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi dia membawa satu tancapan bendera, yang bendera itu terang-terang menulis ini fulan bin fulan, pengkhianat dari fulan bin fulan. Semua nanti bisa baca, semua nanti bisa lihat. Rasul yang cerita, kalau orang pernah punya hutang gak mau dibayar, disebut pengkhianat dari si yang menghutangi kita. Contoh, yang berhutang fulan, yang menghutangi Joko. Berarti nanti disebut fulan pengkhianat si Joko. Kenapa? Karena setiap pihak yang gak pernah mau membayar hutangnya, kelak dia akan bayar lunas. Tentu dengan rasa malu luar biasa, yang di atas kepalanya dikibarkan bendera bahwa dia adalah pengkhianat bagi si fulan. Lebih daripada itu, ada jamaah orang-orang yang kelak dibangkitkan, Nabi cerita keringatnya itu membasahi mata kakinya. Gak apa-apa jemaah. Dimatiin ya hadirin. Bisa dimatiin gak? Bisa dimatiin? Dah, alhamdulillah. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Mereka diketahui dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Dosa apapun Allah tahu ya jemaah. Mulai dari dosa yang kecil sampai dosa besar. Saat orang tahu atau orang gak tahu, viral atau gak viral, tetap yu'raful mujrimuna. Allah tahu mujrim, siapa-siapa nih yang berbuat dosa. Bisimahum, dari tanda-tanda yang tersirat di wajah atau di tubuh mereka. Allah tahu, tangannya bicara, kakinya bicara, matanya bicara, telinganya memberi kesaksian, kakinya bercerita kemana melangkah. Semuanya tuh detil Allah tahu. Maka selagi mumpung masih hidup, tulis yang baik-baik. Karena satu saat akan ada hari nanti kita menerima tulisan-tulisan yang kita sendiri adalah aktornya, kita sendiri penulis skenarionya. Datang masa itu nanti.
Jamaah udah gak bisa minta tolong sama anak. Sekarang kan bisa ya. Nak tolongin mama, bisa. Tapi hari itu gak bisa. Nak bantuin mama, sekarang bisa. Tapi hari itu udah gak bisa. Bahkan Allah berfirman, di antaranya adalah Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ada hari di mana la yanfa', tidak bermanfaat. Malun, harta kita sebanyak apapun jua. Wala banun, tidak lagi bermanfaat. Anak-anak kita betapapun banyaknya mereka. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kalau kita pulang ke pangkuan Allah, bahwa hatinya selamat. Waktu itu ada umatnya Nabi Musa. Ibadah 600 tahun. Ibadahnya berapa tahun? 600 tahun ibadah. Lalu Allah perintahkan oleh para malaikat, wahai malaikat, masukkan umatnya Musa ke dalam syurga karena rahmatku, kata Allah. Lalu umatnya Musa bilang gini jemaah, ya Allah, saya masuk syurga nih karena amaliyah saya. Saya beribadah 600 tahun lamanya. Saya beramal salih, ya 600 tahun lamanya. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, timbang sebelah matanya laki-laki ini. Dan timbang di sisi satunya 600 tahun dia ibadah. Akhirnya 600 tahun ibadah ditaruh di satu sisi timbangan. Nikmat mata sebelah kanan ditaruh di sisi yang lain. Ternyata begitu ditimbang, jomplang lebih berat nikmat Allah berupa sebelah mata daripada ibadah berapa tahun lamanya? 600 tahun lamanya. Itu baru sebelah mata yang kanan. Nikmatnya sudah mengalahkan ibadah 600 tahun. Apalagi kalau ditimbang satu lagi sebelah mata yang kiri. Kalah jauh. Baru sebelah mata yang kanan aja udah kalah jauh. Apalagi sebelah mata yang kiri. Hadirin, kalau kita mau timbang-timbang nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, ini gak akan pernah bisa komposisinya sama. Gak akan pernah bisa jemaah. Gimana pun nikmatnya Allah lebih besar daripada bagaimana kita ibadah. Sholat sehari, taruhlah misalkan 10 menit per sholat. 5 waktu sholat berarti berapa menit? 50 menit. Sedangkan Allah kasih sehari berapa jam? 24 jam. 1 jam pun untuk Allah belum ada karena baru 50 menit. Oke, plus zikir, iya setelah dihitung-hitung cuma 1 jam 15 menit. Zikir 5 menit, sholat 10 menit, 15 menit, 15 kali 5, 75, berarti 1 jam 15 menit. Itu pun kita masih punya sisa waktu 22 jam 45 menit. Kemana kalau kita mau jujur kita habiskan waktu kita? Untuk mengejar ridho Allah atau untuk mencari dunia? Lebih banyak mana porsinya? Dunia. Sholat 50 menit, bekerja 8 jam. Betul? Ke sawah dari pagi, ada yang berangkat subuh-subuh gelap-gelap. Tadi saya lewat sini jemaah. Ternyata ada orang pagi-pagi udah bawa cangkul. Yang tembusannya SMA 1 Singkir. Ini loh jemaah yang sebelah SMK belok kiri. Tembusannya SMA 1 Negeri. Saya tadi lewat sana ada bapak-bapak. Tadi jemaah sebelum subuh kan, berarti karena saya datang sebelum azan. Itu beliau udah bawa pacul hadirin. Sebelum azan udah bawa pacul. Pagi-pagi mungkin karena ada satu dan lain hal yang beliau targetkan. Kebayang gak? Untuk mengejar dunia orang rela kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Rela jungkir balik demi dunia. Wani, berani. Untuk akhirat
Pertanyaannya, kenapa kita nggak berani melakukan yang sama? Orang untuk kejar dunia berangkat pagi-pagi. Ayo ibunda yang dagang, yang menjajakan sayur mayurnya ke pasar. Kalau berangkat jam berapa ke pasar? Jam 2, jam 3. Untuk dapat apa? Dunia. Menjual sayur mayurnya. Jam 2 udah bangun. Untuk akhirat pertanyaannya, kenapa kita nggak melakukan hal yang sama? Kalau untuk dunia kita siap bangun lebih pagi, persiapan lebih awal. Kenapa untuk akhirat ala kadarnya? Entarlah mepet-mepet aja datangnya. Entarlah kalau udah qomat datangnya. Nantilah kalau udah azan, nantilah kalau udah qomat, nantilah kalau imamnya udah baca. Toh juga imamnya Ustadz Ilham ini kan bacaan dia panjang, hafalannya kan panjang. Toh imamnya Dama, toh imamnya Ustadz Irfan, toh imamnya yang lain kan bacanya panjang. Nanti juga saya bisa, kenapa untuk akhirat kita nggak bergegas? Untuk dunia kita datang tadi jam berapa yang jualan sayur? Jam 2. Untuk ngejar akhirat kenapa nggak melakukan hal yang sama? Saya pernah diceritakan, ambil hikmah dan ibrah. Ada seorang laki-laki cerita ke saya, datang dari jauh, jauh di sana. Mas, apa yang membuat Mas mau ngaji jauh-jauh dari luar Wonosobo ke Wonosobo? Jawaban beliau sederhana. Dulu waktu saya belum hijrah Ustadz, saya belum mengenal Al-Quran, saya belum mengenal Allah, masih jauh dari Allah. Saya bela-belain datang untuk menonton satu tayangan sepak bola yang jaraknya 2-3 jam. Saya bela-belain datang jauh cuma untuk nonton sepak bola. Sekarang ketika saya sudah mengenal Allah perlahan, maka sebagaimana dulu saya 2 jam 3 jam nonton bola, sekarang saya mau walaupun jalan 2 jam 3 jam untuk mencari ilmunya Allah. Mencari ilmunya Allah jemaah. Hadirin kemarin waktu buka bersama masih ingat? Apakah yang datang hanya dari Wonosobo? Enggak, yang datang dari mana? Tangerang, Jakarta, Bekasi. Masih ingat gak 10 hari terakhir ketika datang tamu kita? Bekasi, Malang, lalu ada dari Bandung. Kemarin 3 bis dari Yogyakarta kemarin pagi, hari Rabu pagi dari MDS, Majelis Duha Sakinah. Sebelumnya 5 bis dari Magelang, sebelumnya 5 bis lagi dari Borobudur. Hadirin, kalau dengan cara beliau yang beliau datang jauh-jauh dari luar kota ke Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo belum membuat kita tersadar untuk beramal, mau dengan apa lagi Allah mengingatkan kita jemaah. Ingat ya, ukuran tempat terakhir kita 2 meter kali 1 meter, liang kubur. Sebenarnya liang kubur kita sudah digali dari hari ini. Kain kafan kita sudah ditenun mulai hari ini. Nanti ketika kita mati sudah ready. Tinggal dipakai kain kafannya, tinggal ditaruh jenazahnya. Siapa? Nggak tahu siapa duluan. Kalau anak kita bisa lebih cepat dipanggil Allah daripada diri kita, apalagi diri kita yang lebih tua. Anak kita aja sudah berpulang. Berarti diri kita jauh lebih bisa berpotensi cepat pulang ke haribaan Allah daripada yang lain. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Karenanya orang-orang yang berdosa nanti diketahui dari tanda-tandanya. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Allah tahu tanda matanya khianat. Oh, ini nih mata-mata pengkhianat. Manusia aja bisa tahu loh jemaah. Manusia aja bisa tahu. Ahli psikolog kan bisa tahu. Gestur tubuhnya, dikit-dikit pegang hidung. Kalau bicara lebih sering memandang ke atas. Ini pasti bohong nih. Banyak fillernya kayak tadi itu.
Gimana ini kemarin kayaknya udah ketahuan nih bohongnya. Manusia aja bisa tahu, apalagi Allah pencipta manusia. Allah tahu mana mata yang jujur, mata yang pengkhianat. Allah tahu mana telinga yang jujur dan telinga yang pengkhianat. Allah tahu mana lisan yang jujur, mana lisan yang pengkhianat. Allah tahu mana tangan yang jujur, mana tangan yang pengkhianat. Allah tahu mana hati yang jujur, mana hati yang pengkhianat. Antara hati yang bersih Allah tahu, hati yang busuk Allah juga tahu. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Allah ketahui, kalian akan dilihat oleh Allah. Saya, jamaah, kita semua dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah. Gak ada satupun yang bisa lari dari pantauan Allah. Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Mau kemana kita pergi? Sedangkan Allah yang paling tahu tentang diri ini. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Lalu direnggut ubun-ubunnya jemaah. Dicabut ubun-ubunnya sama Allah. Wal aqdam, yang dimulai dari kakinya. Saat Allah cabut nyawa kita besok, yang paling pertama dicabut dari ujung kaki kita terus naik ke atas sampai ke ubun-ubun. Set. Makanya kakek, nenek dan leluhur-leluhur kita zaman dulu, kalau ada orang jelang wafat biasanya yang dipegang kakinya. Kalau kakinya sudah dingin, panggil anak-anaknya. Panggil anak-anaknya. Ayo suruh kumpul, suruh kumpul, suruh kumpul. Kenapa? Ini nenek, mama, baba, eyang, uti akung, simbah kakinya sudah dingin. Ayo, ayo kumpul, kumpul, kumpul. Telepon, telepon, telepon. Karena kalau kakinya sudah dingin, gak lama lagi jemaah. Gak lama lagi hadirin. Kaki paling pertama dicabut. Dan sabda Nabi, kalau orang beriman dicabutnya nyawa gampang. Seperti air keluar dari ceretnya. Seperti air dituang dari tekonya. Gampang. Sakit, ya sakit. Tapi lebih mudah. Kalau orang kafir, fasik, zindik, munafik, pengkhianat dari syariat-syariat Allah, maka pada saat dicabut nyawanya, dia dicabut nyawanya seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup jemaah. Gak ada ampun. Kalau dia mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan, mendustakan para rasul-rasulnya Allah, di antaranya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan harap akan tenang, melainkan sejak dari dicabut nyawanya sudah pedih, kepedihan yang dia rasa. Saat ditandu, dia minta balik ke dunia. Kalau ahli syurga ditandu, dia bilang, ayo cepet aku mau masuk ke liang kubur, karena penuh dengan kenikmatan yang dia pandang. Tapi kalau fujur, orang-orang yang jahat, maka saat ditandu dia berteriak tapi gak bisa didengar.
Kembalikan aku mau hidup, kembalikan aku mau hidup. Kembalikan aku ke dunia, aku mau hidup. Tapi sayang 1000 sayang, gak bisa balik ke dunia. Jamaah, selagi masih hidup, sebelum penyesalan itu datang, segera kembali kepada Allah. Udah jamaah tinggal duduk, ngaji, makan, sholat, tidur. Ngaji, makan, sholat, tidur. Ngaji, makan, sholat, ngaji, makan, sholat. Dah itu aja wis jemaah. Ngaji, makan, sholat, tidur. Yo ada kerja juga lah jemaah. Silakan bekerja yang bekerja. Loh, ngaji itu kalau ngajinya benar, ya tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya untuk bekerja. Ya, masa yang ngaji makan sholat tidur? Loh, ngaji itu kalau ngajinya benar, tanggung jawab sama keluarga, pasti bekerja. Kalau ngajinya benar, pasti nanti dia tanggung jawab punya waktu sama keluarga. Masa ngaji makan sholat tidur toh? Mana waktunya untuk melayani suami? Lah, kalau perempuan ngajinya benar pasti dia pulang-pulang melayani suaminya. Ngaji, makan, sholat. Nggak lama. Ini pun juga paling sebentar. Saya di sini paling lama berapa sih jemaah? Saya membersamai jemaah paling lama berapa? 1 jam. Lalu dalam kurun waktu tahun, ya kalau umur saya nyampe setahun, kalau kurang dari setahun, nggak tahu. Kalau hari ini saya wafat, udah selesai. Kalau umurnya misalkan diizinkan sama Allah sampai beberapa tahun, Allahu a'lam kita nggak tahu, ya tinggal beberapa tahun aja ke depan lagi. Waktu kita ini terbatas. Gak bisa manusia hidup selama-lamanya tuh gak bisa. Jamaah mau hidup sampai 200 tahun pun juga gak bisa. Kalaupun bisa hidup merepotkan anak. Umur 200 tahun tuh kayak apa jamaah? Soalnya Nabi bersabda, a'maru ummati, sabda Nabi, umur umatku dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. A'maru ummati, umur umatku. Hei dengar ya baik-baik wahai umatnya Rasulullah. Ma baina sittina, umur umatku sabda Nabi antara sittina 60 tahun. Wasab'ina dan 70 tahun. Itu sabda Nabi. Kalau ratusan tahun itu umatnya Musa, umatnya sebelum umatnya Rasul. Umatnya Nabi Nuh. Tapi kalau umurnya umatnya Rasulullah sudah Nabi takar, Nabi beritahu itu sebagai informasi persiapan. Wahai hambaku umurmu umur 60 dan 70 tahun. Wa aqalluhum, kalau ada yang lebih dari 60 mayyajuzu zalik, sedikit, wa aqal sedikit, mayyajuzu zalik yang melampaui 60. Artinya kalau lebih dari 60 itu bonus. Ada banyak jamaah orang wafat sebelum 60. Apalagi kalau kita belajar dari Nabi ya. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Usia kenabian usia 40 tahun. Usia kenabian itu usia berapa? 40 tahun. Nabi diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Fokus sejak sedari 40 tahun ibadah, ibadah, ibadah. Udah tak terbesitkan tentang dunia. Udah gak terbesit di hati Nabi mau cari dunia. Yang ada di benak Nabi ibadah, berdakwah. Ibadah, berdakwah. Umur 40 tahun.
Kalau kita sudah lebih daripada 40 tahun masih mikirnya tentang dunia terus, dunia terus, dunia terus. Mau kapan mempersiapkan akhiratnya jemaah? Kalau umur 50 masih sibuk. Dunia, 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 dunia. Lalu kena pada ayat wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malau wa'addada. Alladzi jama'a mal, yang sibuk jama'a mengumpulkan mal harta, wa'addada dan menghitung-hitungnya saja. Punya harta nggak apa-apa kalau disedekahin. Tapi kalau punya harta hanya dihitung-hitung aja, bahaya. Sekarang alhamdulillah 100.000, kapan sejuta ya? Udah sejuta, kapan 10 juta ya? Udah 10 juta, kapan 100 juta? Udah kapan? Pertanyaan saya, apakah manusia pernah merasa puas kalau terhadap dunia? Tidak. Sabda Nabi, kalau manusia diberi satu gunung emas, dia meminta gunung emas yang kalau sudah diberi yang kedua, minta gunung emas yang ketiga. Gak pernah ada habisnya jemaah. Kemarin punya 100 meter tanah sawah. Pengen punya berapa meter? 200. Sudah punya 1 hektar, pengen punya 2 hektar. Gak ada habis-habisnya. Kita ini kok kayak dibudakin sama dunia sih. Padahal Allah berfirman, di antara ayatnya Allah berfirman, Allah mengingatkan di ayat ini, yu'raful mujrimuna bisimahum. Allah tuh nanti tahu kalian ternyata lebih cinta sama dunia. Allah lebih tahu ternyata hatimu condong kepada dunia. Allah lebih tahu ternyata kamu tergila-gila sehingga kamu menjadi budak dunia. Atasan memanggil, Fulan sini yuk. Baik Pak, siap. Tapi begitu Allah panggil, hayya 'alas shalah. Apakah banyak hamba bilang, siap ya Allah, sekarang ya Allah, bergegas ya Allah. Atau yang kedua, nanti ya Allah, nanggung Yang pertama atau yang kedua? Kebanyakan manusia yang kedua. Hayya 'alal falah. Sini hambaku sayang, aku kasih kesuksesan. Sini hambaku sayang, aku beri keberhasilan, aku beri falah, keberuntungan. Kalau kamu mau beruntung, datangi panggilan ini. Tapi kebanyakan manusia mau datang atau gak datang? Gak datang. Lebih banyak yang gak datang daripada yang datang. Ada yang datang, tapi tidak lebih banyak daripada yang tidak mau datang. Coba itu jemaah. Coba direnungi hadirin. Fayukhadhu bin nawasi. Sebelum Allah cabut dari ubun-ubun wal aqdam, yang diawali nanti awalannya dicabut dari kakinya. Kaki dicabut, naik ke mata kaki, naik ke betis, naik ke pinggul, naik ke dada. Sesak, semakin sesak, susah orang akan mengucap la ilaha illallah, kecuali orang-orang yang diberi taufik pertolongan Allah, mereka mudah mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena setiap hari mereka dawamkan kalimat itu. Kalau kita mau mudah, mau gampang, mampu mengucap la ilaha illallah, mulai sekarang latihan jemaah. La ilaha illallah. Ucap kalimat tahlil sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. La ilaha illallah. Boleh 100, silakan. Lebih baik. Latih lisan kita. Agar nanti pada saat sesak dada kita, la ilaha illallah. Allah kasih taufik.
hamba ini mengucap la ilaha illallah. Sabda Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah pasti masuk syurganya Allah. Dimasukin ke dalam syurganya Allah. Kalau mengucap la ilaha illallah. Ayat ke-43. Kalau orang ini pengkhianat, jahat, keji, ditakutkan karena kekejiannya. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Allah berfirman, lihat ini neraka, tempat yang dulu kamu dustakan. Diingetin sama ustadz, diingetin sama ustazah, jangan gini ya Pak, jangan gini ya Bu, jangan gini Mas, jangan gini Mbak. Dia bilang, masa bodoh, hidup-hidup saya kenapa sih itu ngatur? Dikasih peringatan dia gak mau. Hati-hati, jangan riba, bahaya, dosa. Hati-hati, jangan mendekati zina, dosa. Hati-hati, jangan meminum minuman yang tidak Allah sukai, bahaya, dosa. Ngapain sih ngatur-ngatur? Gak penting. Ingat jamaah, Allah besok balas. Hadhihi jahannam allati yukadzibu bihal mujrimun. Dulu kamu bilang gak penting. Dulu kamu bilang masa bodoh. Dulu kamu bilang bodoh amat. Dulu kamu bilang hidup-hidup saya kenapa sih itu yang ngatur-ngatur. Pada hari itu Allah jawab, nih rasakan tempat yang dulu kamu sering abaikan, dulu kamu sering dustakan, tempatnya ini. Baru matanya tercengang, terbelalak. Sampai-sampai ada kalimat, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau gitu kembalikan aku. Tahu gitu mending dulu saya hanya jadi butiran debu. Turab. Ya Allah, kalau dulu gara-gara kalimat masa bodoh amat dengan kalimat abai terhadap nasihat membuat hamba mendapat jahanam, mending hamba kuntu turaba, hamba jadi tanah aja deh ya Allah yang gak diapa-apain. Karena kalau tanah gak dihisap. Kalau benda mati ya kalaupun dihisap dia hanya memberi kesaksian. Tahu gitu ya Allah, hamba jadi tanah aja. Itu hadirin. Nyesel. Makanya kalau ada nasihat baik, didengar, dijalankan, jangan diabaikan. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang-orang yang ingkar, ya Allah andaikan aku jadi debu saja ya Allah, bukan jadi manusia ya Allah. Tapi udah gak bisa. Jamaah kalau nyesel sekarang, penyesalannya akan bermanfaat bagi jamaah. Tapi kalau jamaah nyeselnya nanti kalau sudah masuk ke liang kubur, penyesalan itu sudah tidak ada harganya. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, penyesalan itu sudah tidak ada harganya. Mau nyesel apa? Ya Allah kembalikan ke dunia, gak bisa. Ya Allah mau sedekah, gak bisa. Ya Allah mau nitip tuh buat masjid, ya Allah masjidnya ternyata rame, dipakai ngaji, dipakai taklim, dipakai daurah, dipakai kajian, dipakai ada daurah bersanad sambung sampai Rasulullah, dipakai buat taklim, dipakai buat berbagi, berderma, dipakai buat kurban. Itu masjidnya aktif banget ya Allah, tahu gitu ya Allah. Saya titip raketang 2000 perak, nyesel udah gak bisa lagi. Mumpung masih hidup, kalau mau jamaah
sekarang. Kalau sudah mati nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali penyesalan. Makanya ayat ini Allah berfirman, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka nanti keliling. Mereka nanti berkeliling dikelilingi api neraka yang mereka diazab dengan masing-masing azab sesuai dengan gimana hidupnya, dan mereka akan diminumi wa baina hamimin an. Allah kasih minum dari air yang mendidih. Ingat, coba jamaah masak sampai airnya mendidih. Setelah itu langsung diminum jemaah. Kayak apa kira-kira? Itu baru api dunia. Api dunia. Api neraka 70 kali lipat panasnya dari api dunia. Yang sampai bahkan pernah ada satu riwayat, kalau satu kerikil neraka jatuh ke muka bumi, satu bumi hancur cuma gara-gara satu kerikil. Apalagi ini panas mendidihnya api neraka, hadirin. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Kalian masuk ke dalam neraka lalu dihajar habis-habisan dengan azab yang pedih di neraka. Wa baina hamimin an. Dan diantaranya kalian akan disiram dan diminumi oleh air yang mendidih. Air mendidih dunia aja kita gak sanggup jemaah. Baru air mendidih dunia aja kita gak sanggup. Kita masak air sampai bergejolak airnya. Lalu kita minum aja. Rusak lidah kita. Hancur ini badan kita jemaah. Gak bisa makan tenggorokan kita 5 hari, bahkan 1 bulan, bahkan boleh jadi lebih daripada sebulan. Lalu efeknya boleh jadi kita meninggal. Apalagi yang panasnya 70 kali lipat dari panas api dunia. Mau lari gak bisa lari. Kalau di dunia jamaah bisa, saya gak mau minum. Mendidih soalnya, kita bisa menghindar. Di akhirat gak bisa lari. Dijaga, dibuka mulutnya, dituang jemaah. Lalu dalam beberapa asar diceritakan, dan dia juga diminumi dari nanah. Dari nanah jemaah. Dalam beberapa riwayat, air mendidih, nanah, satu lagi apa? Darah, satu lagi timah yang dipanaskan. Timah loh jemaah. Kayak apa tuh? Timah dicairkan, diminumkan. Lalu setiap penduduk neraka binasa karena minuman itu. Kalau binasa, Allah berfirman dalam Al-Quran, Badalna juludan akhar. Kami Allah akan buat kembali utuh seperti sempurna lalu dituang lagi. Binasa dia, dikembalikan lagi, dituang lagi. Binasa dia, kembalikan lagi, dituang lagi. Terus begitu. Kenapa ya Allah? Liyazuqul azab, supaya maksimal merasakan azab. Udah digores, seret, diutuhin lagi. Sakit lagi, seret, diutuhin lagi. Sakit terus begitu jemaah. Liyazuqul azab, firman Allah dalam Al-Quran, agar mereka merasakan azab yang pedih sepedih-pedihnya. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka berkeliling di azab satu persatu.
dan diberi minum dari air yang mendidih. Waliman. Lalu di ayat yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lalu di ayat yang ke-46 waliman khafa maqama rabbih jannatan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Tapi siapa yang takut, ada surga yang Allah siapkan. Takut sama apa? Dia takut kepada Allah. Dia enggak mau mengecewakan Allah. Disuruhnya memakan yang halal, dimakannya makanan yang halal, jauh dari makanan yang haram. Dia takut kepada sesuatu yang membuat murkanya Allah datang, lalu dia pun menjauh. Dia takut gimana Allah gak ridho sama dia, makanya dia mengamalkan amalan-amalan yang membuat Allah ridho kepada dirinya. Jannatan, ada 2 surga yang disiapkan bagi mereka. Surga tempat orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya teman-teman, hadirin ayahanda ibunda, kalau kita mau melihat ahli surga yang hidup di dunia, salah satu gambarannya adalah coba lihat siapa orang yang paling takut kepada Allah. Ada takut gak sama Allah? Kalau punya rasa takut, ahli surga insya Allah. Tapi kalau gak takut, kan juga gak tahu ini. Manusia kan juga gak pernah ngerti ini. Udah bablasin aja, udah terabas-terabas aja. Padahal ini hukum syar'i. Disuruh menikah malah memilih berzina. Disuruh yang halal malah meminum yang tidak Allah sukai. Mengkonsumsi yang tidak Allah senangi. Disuruh nikmati yang jujur malah penuh kebohongan, penuh kedustaan. Disuruh tepati janji malah mengingkari. Disuruh berderma, berinfak, berzakat, bersedekah, berwakaf, malah disimpan untuk dirinya sendiri. Gak dibawa mati apa yang Anda simpan kecuali apa yang Anda infakkan, sedekahkan. Dan jamaah, tidak pun semua orang mengetahui bahwa sebaik-baik amal diantaranya adalah berinfak, bersedekah, berwakaf. Itu pun gak boleh sembarang. Anda harus benar-benar jeli. Kalau saya wakafkan harta saya di sini, manfaat atau cuma mangkrak? Anda pun harus jeli memilih. Ada sampai bahkan orang nyesel. Nyesel saya Ustadz. Saya udah wakaf 5.000 meter. Ternyata malah dimangkrakin begitu aja, sudah 12 tahun lamanya. Padahal dulu bilangnya mau dibangun ini, bangun itu, apa segala macam, akhirnya cuma mangkrak. Nyesel saya. Udah wakaf 5.000 meter. Makanya harus jeli. Siapa yang menerimanya, siapa yang mengelolanya, gimana profilnya, apa acaranya, gimana program-programnya, makmur atau enggaknya, diramaikan masjidnya atau sepi krik-krik aja. Siapapun bisa bangun, bisa. Tapi memakmurkan, belum tentu. Kalau cuma sekedar bangun, langsung bangun. Pakai bambu kek, pakai pelepah-pelepah dahan-dahan tertentu kek. Langsung udah pokoknya nih bambu udah. Walaupun belum mahal-mahal apa segala macam, irit budget. Pakai bambu, pakai galvalum, pakai baja ringan. Atapnya terus kemudian alderon lah atau apa. Selesai. Kalau main bangun bisa, tapi pertanyaannya, memakmurkannya. Berapa banyak masjid dibangun megah tapi sepi dari berjamaah. Cuma begini doang. Cekrik. Aku sudah ke masjid A. Bagus banget, bagus banget, bagus banget. Tapi yang sholat subuh cuma 2 orang. Bukan main bagus-bagusan jamaah. Gak apa-apa, boleh kok masjid bagus, nyaman, indah. Boleh, tapi bukan cuma itu, yang lebih penting apakah masjidnya
makmur atau enggak masjidnya. Maka kadang penting juga kita tuh melihat, nanti saya mau kasih sama siapa ya? Yang nerima siapa ya? Orangnya profilnya gimana ya? Punya programnya apa ya? Agar supaya apa jemaah? Supaya ketika kita wakaf, infak, sodakoh maksimal kita dapat pahala. Kebayang nggak? Muwakif yang dulu mewakafkan hartanya, mobilnya, semuanya lalu terjual atas pertolongan Allah, hasil penjualan dibelikan tanah 1.200 meter dengan pertolongan Allah di atas tanah 416 meter yang dibeli 1.200 itu dibangun masjid, masjidnya dimakmurkan oleh hamba-hamba yang Allah izinkan, terus dibersamai lagi dengan doa-doa santri fisabilillah. Yang tahun depan ada santri penghafal Quran, santri Ma'had Ali. Yang tahun ini ada anak-anak penghafal Quran sudah terdaftar 11 orang. Santri SD Hafiz Quran, SD Masjid Muhammad Al-Fatih. Kelasnya yang ada di situ nanti, kursinya ada di sebelah sana, kursi mejanya. Coba kebayang gak jamaah? Potensi amal jariah gimana yang kita dapat? Ternyata kita tepat misalnya memilih daripada sasaran yang mau kita wakafkan. Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah ya Ma, alhamdulillah rame programnya makmur masjidnya. Mudah-mudahan menjadi masjid yang terus sesuai dengan visi misinya ya, melahirkan para penghafal-penghafal, pengamal-pengamal Al-Quran. Bukan cuma penghafal tapi penghafal dan pengamal-pengamal Al-Quran. Kayak apa senangnya muwakif, orang yang berwakaf. Daripada hanya sekedar ternyata mangkrak. Dikeluarkan ternyata nggak jadi apa-apa. Dikeluarkan ternyata nggak ada yang bisa mengelola, akhirnya hanya ditumbuhi ilalang-ilalang semata. Dapat ustadz pahalanya, betul dapat pahalanya. Siapapun yang berwakaf sudah pasti dapat pahala wakafnya. Tapi jangan lupa jemaah, beda antara ketika wakaf itu produktif, berjalan kebaikan di atasnya dengan yang hanya berdiam saja, aliran pahalanya tentu berbeda. Itulah Nabi bersabda, pentingnya la ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Kalau bisa jangan kamu serahkan makananmu kecuali taqiyya, kepada hamba Allah yang bertakwa. Kenapa? Boleh gak kita bagiin makanan sama siapapun? Boleh? Boleh. Tapi Nabi beritahu skala prioritas. Wala ta'kul ta'amak illa taqiyya. Kalau bisa kamu bagi ke orang yang bertakwa dulu. Ada skala prioritas. Silakan aja jamaah, kemanapun fadhol. Tapi prioritaskan. Yang memang kita tahu insya Allah ini jadi putaran maslahat jariyah buat diri kita dan buat keluarga kita. Insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Setelah ini kita tanya jawab. Waktu tanya jawab dipersilakan. Tapi sebelum tanya jawab, bagi jamaah TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan bagi sahabat, mumpung ini hari Jumat, Nabi bersabda hari Jumat adalah hari terbaik. Nabi bersabda hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Bila mana sahabat ada yang mau membersamai untuk bangun lantai 2-nya dari Masjid Muhammad Al-Fatih, insya Allah kita makmurkan bersama. Tahun ini akan ada 11 siswa, bahkan nanti maksimal 15 siswa SD. Tahun depannya 2024 insya Allah ada santri Ma'had Ali yang fokusnya untuk menghafal Al-Quran, yang nanti kita buat ruangannya di luar dari masjid ini di sebelah sana. Sahabat juga bisa ikut andil peluang jariah ini dengan cara tap link di bio, nanti sampaikan saja hajatnya. Atau bisa dicatat nomor rekeningnya Bank Muamalat 50900120999. Bank Muamalat 50900120999 atas nama Kajian HAS. Barakallahu fikum. Silakan jamaah, waktu dan tempat untuk tanya jawab diperkenankan. Fadhol. Silakan Pak. Mungkin
Ini bukan suatu tanya jawab Pak Ustadz, mungkin suatu ungkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Kepada Bapak Ustadz yang saya hormati, juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dapat mendatangi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah kita semua yang akan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kepada Ustadz yang kami hormati, saya ingin mengungkapkan sebuah kata-kata Pak Ustadz. Yang pertama, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena semenjak awal dari Idul Fitri saya tidak pernah berjumpa dengan Pak Ustadz, jumpanya di sebuah TikTok. Yang kedua, tentunya saya selama mengikuti kajian-kajian yang Ustadz sampaikan kepada kami, tentu saya banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan dan kurang bermakna di dalam jamaah semua. Saya mengucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang Ustadz sampaikan kepada kami, yang insya Allah kami akan selalu mengikuti selama kajian ini yang Ustadz selenggarakan. Kiranya hanya itu Pak Ustadz yang saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk kelanjutannya saya insya Allah selalu mengikuti apa yang Ustadz sampaikan. Kiranya hanya itu Pak Ustadz. Saya akhiri, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni bila tungga sultanan nasira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza, ayahanda. Kami pun juga sama mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim kullu am. Semoga setiap tahun wa antum bi khair, kita semua selalu dalam keadaan baik, dipenuhi dengan selaksa kebaikan, minal a'idina wal fa'idin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah, meraih kemenangan-kemenangan yang Allah janjikan. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita kembali 00 hari ini, besok dan seterusnya, bergandengan tangan kita semua untuk sama-sama menuju surganya Allah. Jamaah, jangan masuk surga sendirian aja, tapi ajak juga keluarga tercinta. Ayo ajak keluarga tercinta. Jamaah ajak anak, ajak keluarga, suami, istri, adik, kakak. Enak masuk surga bareng-bareng ya. Ibu, bapak, di sini saling berlapang dada. Jangan gelut karena masalah hanya berbeda latar belakang. Kalau bisa jangan diperbesar-besarkan. Mau organisasinya A, mau organisasinya B, ingat sesama muslim bersaudara. Masjid ini punya niat mempersatukan, membersamai dalam kebaikan, memfasilitasi dalam kemaslahatan. Mau yang dari A atau yang dari B, selama bersyahadat muslim
monggo sholat di sini. Mau yang dari NU, mau yang dari Muhammadiyah, monggo sholat di sini. Ini masjidnya siapa? Masjidnya umat Islam, masjidnya kaum muslimin. Jangan ada lagi di belakang gontok-gontokan, kayak begini begitu. Jangan, ini kita sesama muslim bersaudara. Ayo jamaah, kita saling bersaudara. Jangan nanti pandangannya berbeda-beda, mohon maaf terkait mungkin ada ya. Karena kemarin ada yang dengar sedikit, mungkin ada yang bagaimana, enggak. Ini masjid miliknya Allah, ya harus disyiarkan agamanya Allah. Masalah organisasi monggo silahkan dipilih. Tapi ingat begitu masuk rumahnya Allah, ini masjid-masjidnya Allah, kita sama status kita Abdullah yakni hambanya Allah. Mau nanti ikut yang A, ikut yang B, pokoknya tetap sama, kita hambanya Allah. Jadi silakan, nanti jangan dihalang-halangi. Kalau ada yang lain misalkan mau ngaji jangan dihalang-halangi, biarin suruh ngaji. Kalau ada yang datang dari mana jangan dihalangi, biarin suruh ngaji. Ayo kita ngaji bareng di sini. Kalau bisa sambut yang ramah. Jamaah kan sudah lama di sini, sudah membersamai. Nanti kalau ada tamu datang, ayo disambut yang ramah. Ini keluarga kita, ini masjid kita, masjidnya kaum muslimin. Siapapun beliau berikrar syahadat, maka ayo ramaikan Masjid Muhammad Al-Fatih. Ini masjidnya kaum muslimin. Ingat ya jamaah, saya enggak mesti bisa membersamai terus. Karena yang namanya manusia pasti mati. Saya pun juga meninggal. Maka karena saya enggak bisa membersamai, saya nanti titip. Ke siapa saya titip? Ya ke jamaah semua. Ke mas-mas semua. Ke pemuda-pemudi Masjid Muhammad Al-Fatih semua. Nanti ayo dimakmurkan bersama-sama. Gak ada jamaah yang lebih indah kecuali melihat bersatunya kaum muslimin di atas tali agama Allah, cintanya kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah, bersatulah kalian di atas tali agama Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan gampang dicerai berai. Bersatu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jamaah sehat, lancar rezekinya, barokah rizkinya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, solih-solihah putra putrinya, diberkahi, dipermudah segala hajatnya. Mudah-mudahan tanggal 23 Mei besok di dak panel lantai 3 Masjid Muhammad Al-Fatih, dan mudah-mudahan tahun ini sebelum bulan Desember selesai lantai 2 Masjid Muhammad Al-Fatih, tahun berikutnya lantai 3-nya diberkahi dan dimudahkan oleh Allah. Ya Allah juga berkahilah rencana kami bulan Juli ini sudah ada 11 siswa pendaftar di SD Hafiz Quran Masjid Maf. Mudah-mudahan nanti bisa sampai 15 dan mudah-mudahan tahun 2024 Allah izinkan di Masjid Muhammad Al-Fatih ada Ma'had Ali ya Allah, menampung 30 santri penghafal Quran. Syukur-syukur nanti bisa lebih daripada itu ya Allah. Mampukan, mudahkan, berkahi, ridhoi ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat selalu jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan hari Jumat Sayyidul Ayyam, kalau ada yang mau ikut andil membangun masjid, peluang jariah ini terbuka lebar bagi siapapun, dalam jumlah nominal berapapun, bahkan 100 rupiah pun silakan. Sangat-sangat boleh banget, walau 1000 perak pun juga silakan. Bisa tap link di bio. Barakallahu fikum. Silakan sholat sunnah syuruk, pahalanya senilai haji dan umroh, sempurna. Barakallah.